Permisi. Ya Mbak, ada apa? Silahkan masuk. Baik Mbak. Baik Mbak, silakan duduk dulu. Iya Bu, terima kasih. Selamat siang Bu. Siang. Perkenalkan, saya Rezian Novinka Zabia, biasa dipanggil Vinka. Oh, Mbak Vinka, panggilannya. Dari mana Mbak tadi sebelum kesini ya? Tadi saya habis ada tugas kelompok gitu sama teman-teman. Tadi kumpul bentar gitu di kampus. Oh, di kampus. Iya. Kuliah di mana Mbak? Saya kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Oh, di STIA. Iya, di STIA itu yang deket Jetis. Oh, gitu. Kalau di sana itu ada jurusan apa aja Mbak? Jurusannya di sana cuma ada satu, administrasi publik. Tapi untuk jenjangnya ada dua, sarjana sama diploma. Kalau Mbak Pinka ambil yang sarjana. Oh, yang sarjana, yang S1 ya. Oh, gitu. Sebelumnya kabar hari ini sehat kan Mbak? Alhamdulillah sehat Bu. Oh, alhamdulillah. Kalau boleh tahu ada apa ya Mbak? Saya ada sedikit masalah pribadi tentang kurang semangat buat belajar gitu. Oh, masalah yang dialami Mbak Vinka sendiri ya? Iya. Oh iya, Mbak. Sebelumnya terima kasih Mbak Vinka sudah mau datang konseling dengan saya. Sebelum kita mulai konseling pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dulu ya Mbak. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Jadi dalam konseling ini mempunyai beberapa asas ya Mbak. Yang salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Vinka itu nggak usah takut kalau misalkan nanti masalahnya itu tersebar luas kayak gitu, karena kita memiliki asas rahasia dengan saya dan Mbak Vinka saja sama Allah yang tahu. Yang kedua, asas keterbukaan. Jadi Mbak Vinka itu silahkan bercerita saja secara terbuka gitu, mengeluarkan segala unek-unek Mbak Vinka atau permasalahan yang ada pada diri Mbak Vinka. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Kalau boleh tahu Mbak Vinka datang ke sini karena keinginan diri sendiri kan, tidak paksaan dari siapapun kan? Iya. Oh iya, baik. Boleh Mbak diceritakan masalah apa yang sedang Mbak Vinka alami? Jadi kalau dari saya pribadi itu kayak mengalaminya tuh dari awal jadi maba itu kan kayak semangatnya tuh masih baru semangatnya gitu loh, buat kayak belajar, buat aktif di organisasi sama aktif di kelas gitu tuh kayak masih gede semangatnya. Tapi pas udah makin kesini, makin naik semesternya, malah kayak semangat belajarnya tuh berkurang. Jadi kayak lebih kurang aktif di organisasinya, kurang aktif di kelas, sama kayak belajarnya tuh agak males-malesan gitu loh. Oh, kayak gitu ya Mbak. Itu yang menyebabkan Mbak Vinka itu males-malesan kenapa Mbak, kalau boleh tahu? Karena mungkin karena pengaruh ini juga ya, pengaruh kayak ada gadget atau kayak pengaruh masih aku habis ini pengen nonton ini, aku pengen nonton film ini gitu loh, kayak fokusnya tuh kebagi gitu, kurang bisa ngebagi fokus ke belajar dulu baru ke nonton gitu kan harusnya. Tapi kayak akunya tuh masih susah gitu buat ngebagi waktu. Oh, kayak gitu. Sekarang Mbak Vinka menempuh di semester 4 ya? Iya. Oh gitu. Kalau misalkan kalau males itu kan mungkin ya tidak hanya Mbak Vinka saja yang mengalami gitu ya, mungkin teman-teman Mbak Vinka atau itu juga mengalami gitu. Tapi kan kita bisa mengakhiri atau memberantas males itu kan dengan
caranya itu kan bisa dengan banyak cara kan. Kalau boleh tahu rasa malas Mbak Firna nanti bilangnya karena malas belajar kayak gitu ya, itu menyebabkan nilai Mbak Finka itu turun nggak? Kalau turun sih enggak, cuman kayak bisa naik pun naiknya cuma dikit banget, kayak cuma 0, gitu loh. Oh seperti itu ya. Kalau biasanya Mbak Finka itu udah menemukan tips-tips belum buat untuk mengakhiri masa malesnya itu? Belum sih, kayak masih bingung aja kayak apa yang harus aku lakuin, apa yang tepat buat bangkitin semangat lagi gitu, kayak masih bingung caranya gimana. Sebelumnya kalau boleh tahu Mbak Finka itu di kampus itu mengikuti kegiatan apa aja? Ikutnya kayak BEM, terus sama kayak nanti kalau ada galang dana gitu juga ikut. Oh jadi Mbak Finka ini aktif organisasi ya di kampus? Ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan kan harus bisa membagi antara kuliah, organisasi atau kegiatan lainnya, itu juga yang mengakibatkan Mbak apa ya tidak ada waktu buat belajar? Iya sih, waktunya kayak masih kurang gitu loh. Mungkin kalau seharusnya yang belajar itu harusnya bisa 1 jam full, tapi nanti kayak 1 jam pun jadinya kepotong-potong gitu loh, kayak keselang apa gitu, jadi nggak bisa fokus sampai selesai gitu belajar. Oh seperti itu. Mungkin Mbak Finka sudah mencoba mencari kayak tips-tips untuk mengatasi masalah belajar atau membangkitkan semangat belajar itu udah belum Mbak? Udah dicoba belum? Udah sih, udah dicoba, tapi kayak masih ternyata hasilnya masih kurang gitu loh. Oh seperti itu. Biasanya Mbak Finka itu kayak pernah nggak gitu loh kayak apa ya, kayak cari tentang kayak video-video motivasi, atau mungkin Mbak Finka kalau boleh tahu ya ini kayak mengidolakan tokoh siapa kayak gitu yang ini membuat Mbak Finka itu semangat belajar gitu loh, yang tokoh menginspirasi ada? Kalau boleh tahu siapa Mbak? Maudy Ayunda. Oh Maudy Ayunda, iya sih itu benar-benar wanita inspirasi banget ya buat wanita di Indonesia gitu. Nah kalau Mbak Finka belum menemukan tips, Mbak Finka bisa tuh mengikuti kayak apa ya, tips-tips dari Maudy Ayunda. Itu kan seorang yang tekun, terus seorang yang rajin kayak gitu kan Mbak. Jadi Mbak Finka bisa tuh menjadi menjadi acuan supaya aku harus bisa seperti Maudy Ayunda. Otomatis kan nanti kalau Mbak Finka mengidolakan sosok yang Mbak Finka idolakan, minimal kan Mbak Finka pengen tuh menjadi seperti itu kan. Mbak Finka bisa mencari kayak tips-tips Maudy Ayunda, kok bisa dia sekolah di luar negeri atau yang lainnya kayak gitu. Iya, tapi ya kayak kalau untuk membagi waktunya masih kayak agak bingung gitu loh buat ngebagi. Gimana kalau misalnya kayak nanti tiba-tiba ada kegiatan di kampus yang harus mewajibkan buat ikut sama sekian jam, terus kan otomatis kayak jadi nanti pulang-pulang udah lelah gitu loh, udah jadi males buat ngelanjutin belajar gitu. Oh seperti itu gitu. Oh, jadi Mbak Finka itu merasa capek belajar karena banyak kegiatan yang Mbak Finka ikuti di kampus gitu ya Mbak? Iya, seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Jadi Mbak Finka mungkin ya kalau misalkan capek itu kan ya emang kalau buat belajar gitu kan emang jadi kayak materi yang kita pelajari juga nggak masuk. Jadi kalau misalkan Mbak Finka capek itu lebih baik beristirahat gitu, karena kalau misalkan capek dilanjutkan untuk belajar sama aja nggak fokus gitu loh apa yang Mbak Finka pelajari. Kalau Mbak Finka merasa capek itu sama aja nanti nggak masuk gitu kan. Lebih baik Mbak Finka itu kalau merasa capek istirahat. Nanti Mbak Finka menemukan kayak waktu-waktu yang merasa diri Mbak Finka itu
apa ya, fresh gitu loh Mbak. Jadi kayak misalkan Mbak Vinka habis subuh itu kan, Mbak Vinka habis subuhan gitu kan, badannya merasa fresh gitu kan, itu bisa tuh dijadikan untuk waktu belajar Mbak Vinka itu. Ada yang mengatakan kalau uh, belajar di waktu subuh itu tuh materi cepat masuk karena kita badan fresh, terus belum terlalu melakukan banyak kegiatan kayak gitu. Apakah pernah dicoba Mbak? Udah, tapi masih jarang sih, belum diterapkan untuk setiap hari gitu. Oh ya, ya saya mengerti karena ya kalau kita mungkin habis subuh gitu kan masih pengen rebahan dulu atau gimana gitu ya Mbak. Nah itu bisa tuh Mbak Vinka mulai apa ya, kayak dibiasakan gitu ya. Mungkin kalau misalkan Mbak Vinka tuh siang malam banyak kegiatan, bisa Mbak Vinka tuh mencari waktu yang pas buat Mbak Vinka tuh belajar gitu, supaya nanti Mbak Vinka itu kalau misalkan waktunya itu baik, Mbak Vinka memilih waktu yang baik, terus badan keadaan fresh itu pasti bisa memunculkan semangat belajar Mbak Vinka, dan materi yang Mbak Vinka belajar itu bisa diserap dengan baik gitu Mbak. Iya. Kalau untuk meningkatkan kayak buat aktif di kelasnya lagi, apakah dari ibu ada tipsnya? Maksudnya di kelas Aktif untuk dalam mengikuti perkuliahan, kan soalnya nilai saya juga agak berpengaruh gitu loh, kayak naiknya tuh cuma dikit atau malah tetap di situ, jadi kurang bisa mencapai target nilai saya gitu loh. Oh seperti itu. Apakah di kelas Mbak Vinka itu tuh ada yang apa ya, teman Mbak Vinka ada yang unggul di bidang sesuatu gitu? Ada beberapa. Nah itu menurut saya Mbak Vinka bisa tuh mencontoh temannya gitu ya. Kalau biasanya tuh kalau yang nilainya bagus itu kan yang aktif di kelas, aktif bertanya dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin dengan Mbak Vinka bisa aktif bertanya seperti itu, atau melihat teman Mbak Vinka yang pandai di kelas gitu ya, mungkin menonjol akademiknya gitu di kelas, Mbak Vinka bisa apa sedikit melihat tips-tips yang teman Mbak Vinka lakukan kayak gitu. Nah tapi kalau menurut saya kalau di kelas itu ya harus aktif gitu Mbak, karena kalau misalkan kita aktif di kelas otomatis kan dosen jadi mengenali kita gitu kan, dosen Mbak Vinka, terus nanti juga bisa meningkatkan nilai Mbak Vinka gitu. Oh begitu, baik Bu. Baik Bu, terima kasih atas saran-saran yang Ibu berikan kepada saya. Setelah melakukan konseling ini, saya pribadi merasa lebih lega karena sudah sharing ke Ibu masalah yang saya alami. Baik Mbak Vinka, saya juga terima kasih Mbak Vinka sudah mau datang ke sini menyampaikan permasalahan yang Mbak alami gitu ya secara terbuka. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Mbak Vinka. Kalau misalkan sudah dirasa cukup, konseling pada siang hari ini bisa diakhiri. Sebelumnya kalau misalkan lain kali mungkin Mbak Vinka mengalami masalah yang lain, bisa dikonsultasikan atau datang ke sini lagi, nggak apa-apa Mbak. Karena tadi di awal dibuka dengan doa, maka kita akhiri dengan doa ya Mbak. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik Mbak Vinka, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas lagi Mbak Vinka. Selamat siang. Terima kasih Bu, sehat selalu. Selamat siang. Ya.